Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Erik Fatwijaya, NIM 1705520207. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Audit Manajemen yang bersangkutan tentang audit perpajakan. Dengan materi presentasi, yang pertama, meminimalkan taxable revenue. Yang kedua, memaksimalkan deductible expense. Yang ketiga, audit atas pajak penghasilan 21. Yang keempat, audit atas pajak penghasilan 23. Yang kelima, audit atas pajak penghasilan 25. Yang keenam, audit atas kewajiban PPN. Yang pertama, ada meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue. Menyangkut strategi pengelolaan transaksi pendapatan agar tidak mengandung dampak perpajakan, baik final maupun tidak final. Dengan meminimalkan dampak ini pada pendapatan, maka pendapatan sebagai dasar pengenaan pajak akan lebih kecil dan secara otomatis juga mengurangi pajak terutang. Berikut ini adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, bantuan, sumbangan, hibah. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah. Dan selanjutnya hibah atau harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam segaris keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya yang kedua, ada warisan. Selanjutnya yang ketiga, harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal. Selanjutnya yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus. Selanjutnya yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Selanjutnya
Yang keenam, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan milik usaha negara, atau badan usaha milik daerah. Selanjutnya, penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagian perseroan terbatas badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetornya. Selanjutnya yang ketujuh, iuran yang diterima oleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan, baik dibayarkan oleh pemberi kerja maupun pegawai. Selanjutnya yang kedelapan, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya yang kesembilan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, modal tidak terbagi atas saham, termasuk pemegang unit pernyataan kontrak investasi kolektif. Selanjutnya yang ke-10, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan usaha pasangan tersebut. Yang pertama merupakan perusahaan mikro kecil menengah atau menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan saham tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yang ke-11, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya yang ke-12, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperoleh sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya yang ke-13, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, memaksimalkan deductible expense. Memaksimalkan beban-beban yang diakui dalam perhitungan pajak atau deductible expense menyangkut strategi pengelolaan transaksi di mana setiap beban terjadi bisa diperhitungkan dalam penentuan besarnya pajak terutang
Dengan memaksimalkan beban-beban ini berarti akan memperbesar faktor pengurangan penghasilan. Dalam perhitungan pajak intinya bagaimana mengelola transaksi beban agar seluruh beban yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan seperti yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk yang pertama biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain ada biaya pembelian bahan baku, biaya berkenaan dengan perpajakan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang kedelapan, piutang yang nyata tidak dapat ditagih dengan syarat. Yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, wajib pajak harus menyertakan daftar piutang yang tidak ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang ketiga, telah diserahkan perkara penagihan kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang mengenai piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utang telah dihapuskan untuk jumlah uang terutangnya. Selanjutnya, masukkan pemberian natura dan kenikmatan sebagai tunjangan dalam daftar gaji. Sebagai pemberi kerja, wajib pajak melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji dan upah yang dibayarkan pada karyawan. Kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan kemungkinan tidak seluruhnya terdaftar pada slip gaji, karena di samping memberikan gaji, perusahaan mungkin memberikan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk denda, natura, atau kenikmatan seperti rekreasi,
pajak dibayar perusahaan, tunjangan kesehatan dan sebagainya. Pasal 9 ayat 1 huruf E UU Pajak Penghasilan mengisyaratkan bahwa terhadap beban-beban yang berkaitan dengan penggantian atau imbalan sehubungan dengan perpajakan atau pekerjaan atas jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyedia makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan. Berdasarkan ketentuan dalam aturan ini, semua pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak diakui sebagai beban fiskal, sehingga tidak bisa dikurangi dalam perhitungan dasar pengenaan pajak. Audit atas pajak penghasilan 21, pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendahara pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang kelima, penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi nasional. Agar lebih mudah mengendalikan, perusahaan seharusnya memiliki rekening tersendiri untuk setiap objek PPh pasal 21. Rekening-rekening ini akan menampung setiap objek PPh pasal 21 yang menjadi sumber pemotongan dan pemungutan pajak tersebut. Nilai dari masing-masing rekening ini sangat dibutuhkan pada saat pembuatan SPT PPh pasal 21, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Jika terdapat perbedaan nilai pada PPh pasal 21 yang disetor dan dilaporkan dengan nilai objek pajaknya, berarti terdapat penghasilan karyawan yang bukan objek PPh pasal 21 atau masih di bawah PTKP. Hal ini harus disiapkan rincian dan penjelasannya sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan oleh aparat perpajakan, perusahaan harus dapat memberi penjelasan dengan cepat dan tepat. Kewajiban perpajakan terkait PPh 21 selain menghitung dan memotong pajak dengan benar adalah penyetoran dan pelaporan SPT masa PPh 21 pasal 2 dan pasal 7 PMK nomor 80/PMK
PPh-03/2010 mengatur tentang batas penyetoran dan pelaporan pajak. Untuk PPh pasal 21, penyetoran pajak paling lama 10 bulan. Berikutnya dari waktu pemotongan dan pelaporan SPT masa PPh 21 paling lama 20 hari selama masa pajak berakhir. Untuk menghindari terjadinya kesalahan baik dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran maupun pelaporan, internal audit perpajakan harus memastikan bahwa data-data karyawan yang dihitung pajaknya adalah data yang terbaru, penerapan tarif PTKP dan tarif perpajakan serta pengisian SPT-nya akurat, penyetoran dan pelaporan pajaknya tidak terlambat. Selanjutnya pada tabel program audit PPh 21 yang isinya yang pertama, data karyawan dasar penghitungan PPh 21 harus terbaru. Langkah kerjanya, lakukan wawancara dengan beberapa karyawan tentang status dan tanggungannya dan bandingkan dengan status karyawan pada daftar karyawan. Yang kedua, seluruh pemberian kepada karyawan telah termasuk dalam slip gajinya. Langkah kerjanya, periksa slip gaji karyawan, bandingkan dengan daftar penghasilan karyawan untuk menilai adanya pemberian kepada karyawan selain gaji. Yang ketiga, penghitungan PPh 21 harus dilakukan dengan benar. Langkah kerjanya, lakukan pengujian penghitungan secara uji petik untuk menilai kebenaran penghitungan PPh 21 untuk nilai masa yang bersangkutan. Yang keempat, seluruh PPh 21 harus dipotong dari penerima penghasilan atas PTKP. Langkah kerjanya, periksa seluruh pembayaran kepada wajib pajak orang pribadi pada masa yang diperiksa yang telah mencapai di atas PTKP. Harus dihitung pajaknya dan dibandingkan dengan SSP dan SPT masa PPh 21 untuk masa yang bersangkutan. Yang kelima, PPh 21 harus disetor secara penuh dan tepat waktu tanggal 10 bulan berikutnya. Langkah kerjanya, bandingkan tanggal dan jumlah penyetoran pada SSP dengan jumlah yang benar dan yang harus disetor berdasarkan penghitungan pemeriksaan dan tanggal penyetoran yang seharusnya. Yang keenam, SPT masa dan SPT tahunan PPh 21 telah diisi dengan lengkap dan benar. Langkah kerjanya, periksa kelengkapan dan kebenaran SPT masa dan SPT tahunan PPh 21 tersebut. Selanjutnya yang ketujuh, SPT masa dan SPT tahunan PPh 21 telah dilaporkan tepat waktu. Langkah kerjanya, bandingkan tanggal penyerahan laporan SPT masa dan SPT tahunan PPh 21 dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 7 PMK nomor 80/PMK.03/2010. Selanjutnya yang ke-8, objek PPh 21 pada SPT PPh 21 harus sama dengan biaya-biaya yang menjadi dasar pemotongan PPh 21. Jika tidak sama, harus didukung dengan data yang dapat menjelaskan perbedaannya. Langkah kerjanya, lakukan ekualisasi SPT pada PPh 21 dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan PPh 21 pada masa pajak yang sama. Dapatkan data yang menunjukkan penyebab perbedaan jika antara objek PPh 21 dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan laporan keuangan intern. Audit atas pajak penghasilan 23. Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo. Pembayaran oleh badan pemerintah subjek pajak badan dalam negeri menyelenggarakan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotongkan pajak oleh
pihak yang wajib membayarkan. Yang pertama sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G, bunga sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf F, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf E. Yang kedua, besar 2% atau sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dengan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya, jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21. Dalam hal ini wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak. Besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang seharusnya. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh direktur pajak untuk memotong pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pemotongan pajak sebagaimana yang dimaksud dilakukan di atas. Yang pertama, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F, dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana yang dimaksud pasal 17 ayat 2C. Bagian laba sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I. Yang kelima, sisa usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyaluran jaminan dan atau pembiayaan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Sebagai pemotongan, wajib pajak harus menerbitkan bukti pemotongan yang cukup sesuai dengan objek pemotongannya dengan menyerahkan kepada wajib pajak yang dipotong penyetoran PPh. Pasal 23 oleh pemotong harus dilakukan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sebagaimana pihak yang dipungut PPh 23 wajib harus mendapatkan bukti pungut dari pemungut yang akan digunakan sebagai bukti pada saat mengkreditkan pada pajak terutang saat dibuat laporan akhir pajak akhir tahunan. Untuk menghindari terjadinya perbedaan antara objek pajak pada SPT masa PPh 23 dan biaya-biaya yang terjadi pada objek pemotongan PPh pasal 23 tersebut, perusahaan harus melakukan penyetoran antara biaya-biaya yang merupakan pemotongan PPh pasal 23 yang seharusnya dibuat dalam rekening tersendiri dengan objek pajak pada SPT masa PPh 23.
Hal ini sangat bermanfaat dalam menyelaraskan hubungan antara SPT masa PPh 23 dengan laporan laba rugi intern yang dibuat perusahaan. Jika masih terdapat perbedaan sebelum SPT masa dilaporkan, harus dicari penyebabnya, apakah pemotongan pajak dilakukan pada saat pengakuan per paid expense atau terdapat pengakuan provisi, biaya atau accrued expense yang belum menimbulkan kewajiban pemotongan pajak. Atas perbedaan-perbedaan ini harus disiapkan data dan diperjelas yang memadai, dan jika diperlukan dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum SPT dilaporkan, sehingga pada saat terjadi pemeriksaan atas masalah ini perusahaan telah memiliki data dari penjelasan yang memadai untuk disampaikan pada petugas pajak yang melakukan pemeriksaan. Selanjutnya ada tabel program audit PPh 23. Yang pertama, perusahaan sebagai WP pemotong PPh 23. Yang pertama, perusahaan harus memotong seluruh PPh 23 yang menjadi kewajiban untuk memotong dan menyerahkan bukti potongnya kepada wajib pajak yang dipotong. Langkah kerjanya, lakukan pemeriksaan atas transaksi-transaksi yang atas transaksi tersebut diwajibkan untuk dipotong PPh 23 dan bandingkan dengan catatan kewajiban PPh 23 yang harus disetor pada masa tersebut. Yang kedua, seluruh PPh 23 yang telah dipungut harus disetor ke kas negara tepat waktu. Langkah kerjanya, bandingkan jumlah dan tanggal penyetoran PPh 23 pada masa SSP dengan saldo pada buku besar PPh 23 yang dipungut pada bulan atau masa tersebut. Yang ke-10 atau yang ketiga, PPh 23 yang dipotong dilaporkan secara lengkap dan tepat waktunya. Langkah kerjanya, lakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan pengisian dan tanggal pelaporan SPT masa PPh 23. Yang selanjutnya, yang kedua, perusahaan sebagai WP dipotong PPh 23. Yang pertama, seluruh bukti pemungut PPh 23 yang harus dipungut oleh pemungut telah diterima, dicatat dan disimpan dengan baik. Langkah kerjanya, lakukan pemeriksaan terhadap transaksi pembelian yang dipotong atau yang dipungut PPh 23, bandingkan antara PPh 22 yang seharusnya dipungut dengan catatan uang muka PPh 23 dan bukti pungutnya. Yang kedua, wajib pajak harus memisahkan pencatatan uang muka PPh 23 yang bersifat final dan tidak final beserta bukti pungutnya. Langkah kerjanya, periksa catatan transaksi yang mengandung uang muka PPh 23 baik final maupun tidak final, bandingkan dengan catatan uang muka PPh 23 baik final maupun tidak final dan bukti pungutnya. Yang ketiga, pada saat penghitungan pajak terutama pada akhir tahun, seluruh uang muka PPh 23 yang tidak final telah dikreditkan dan didukung bukti pungut yang cukup. Langkah kerjanya, periksa penghitungan pajak terutama akhir tahun pada SPT tahunan, telusuri apakah semua uang muka PPh 23 yang tidak final sudah dikreditkan dan didukung bukti pungut yang cukup. Yang keempat, seluruh penghasilan yang telah dipotong PPh 23 final harus dikeluarkan dari pendapatan dalam penghitungan pajak terutang akhir tahun melalui mekanisme koreksi fiskal negatif. Langkah kerjanya, periksa catatan pendapatan yang telah dipotong PPh 23 final, bandingkan dengan koreksi fiskal negatif yang dilakukan saat ini, yang dilakukannya. Selanjutnya, audit atas pajak penghasilan 25. Audit atas pajak penghasilan 25. Yang pertama,
besarnya angsuran pajak dalam tahunan pajak berjalan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22, dan pajak penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahunan pajak. Yang kedua, besarnya angsuran dan harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulanan sebelum surat pemberitahuan wajib pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaiannya. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Yang ketiga, apabila dalam tahunan pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahunan pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat kelengkapan ketetapan pajak. Yang keempat, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan sebesar angsuran pajak dalam tahunan pajak berjalan dalam hal-hal tertentu sebagai berikut. Selanjutnya yang kelima, Menteri Keuangan menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak bagi yang pertama wajib pajak baru, yang kedua baik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan secara berkala, dan wajib pajak orang pribadi perusahaan tertentu dengan tarif tinggi 0,75% dari peredaran bruto. Selanjutnya yang keenam, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak yang telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya yang ketujuh, ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 yang menyatakan bahwa penyetoran PPh 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15. Berikutnya, SSP atas penyetoran tersebut harus disiapkan dan disimpan dan memiliki nilai yang sama dengan angsuran PPh 25 yang telah dilakukan dalam pembukuan besarnya. Pengkreditan PPh 25 pada perhitungan pajak terutang akhir tahun harus didukung dan dilampiri dengan SSP PPh 25 dengan jumlah yang sama. Terdapat tabel program audit PPh 25. Yang pertama, perhitungan angsuran PPh 25 adalah jumlah pajak terutang dikurangi kredit pajak dibagi 12 pada SPT tahunan periode sebelumnya. Langkah kerjanya, periksa perhitungan PPh 25 dari SPT tahunan sebelumnya apakah sudah memperhitungkan semua pajak yang dikreditkan dan apakah telah dihitung dengan benar. Yang kedua, PPh 25 harus sudah disetor tanggal 15 berikutnya setelah masa pajak berakhir. Langkah kerjanya, periksa besarnya PPh 25 yang harus disetor dan tanggal penyetoran pada SSP PPh 25. Yang ketiga,
Uang muka PPh 25 pada buku besar harus sama dengan total nilai SSP PPh 25 yang dimiliki perusahaan. Langkah kerjanya, periksa semua jumlah lembar SSP PPh 25 dan akumulasi nilai pada masa tertentu. Bandingkan saldo uang muka PPh 25 di buku besar pada masa yang sama. Yang keempat, seluruh PPh 25 yang telah disetor dapat dikreditkan terhadap terutang akhir tahun dan menentukan besarnya pajak terutang. Langkah kerjanya, periksa catatan PPh 25 dan bukti setornya, bandingkan dengan perhitungan pajak terutang akhir tahun pada masa SPT tahunan. Yang kelima, seluruh SSP PPh 25 dalam satuan tahun harus dilampirkan pada saat penyerahan SPT tahunan sebagai bukti pengkreditan PPh 25. Langkah kerjanya, periksa pengkreditan PPh 25 pada SPT tahunan dan bandingkan dengan jumlah lembar dan nilai SSP PPh 25 untuk tahun yang sama. Selanjutnya, audit atas kewajiban PPN. Kewajiban wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang diserahkan, seperti yang diatur pada pasal 3A dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN. Yaitu yang pertama, pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak di dalam negeri atau dalam daerah pabean yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya, pemanfaatan kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang selanjutnya, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang selanjutnya, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Yang kedua, pengusaha kecil dapat memiliki dan memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak wajib melaksanakan Undang-Undang PPN. Yang ketiga, orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf D dan huruf lainnya yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf E wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang yang penghitungannya dan tata caranya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang keempat, ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai pajak pertambahan nilai diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Di samping itu, mewajibkan PKP untuk memungut atas penyerahan BKP atau JKP Undang-Undang PPN untuk mengecualikan dari pemungutan PPN.
yang menyerahkan BKP atau JKP berikut ini. Yang pertama, jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, atau barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang kedua, jenis jasa yang tidak dikenai pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman dan perangko, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran dan tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum, jasa menyediakan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau catering. Atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan sesuai dengan KMK nomor 84 PMK .03/2012, wajib pajak menerbitkan faktur pajak untuk setiap pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak sebagaimana yang dimaksud pada dalam pasal 4 ayat 1 huruf A dan atau pasal 16D Undang-Undang Pajak Pemerintahan Nilai Pertambahan Nilai. Yang kedua, penyerahan jasa kena pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Yang ketiga, ekspor barang kena pajak berwujud sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Yang keempat, ekspor barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau. Dan yang kelima, ekspor jasa kena pajak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Terdapat tabel program audit PPN yang meliputi yang pertama, setiap pembelian BKP atau JKP seharusnya dari PKP. Langkah kerjanya, periksa daftar transaksi pembelian hubungan dengan faktur pajak yang diterima atas pembelian tersebut dengan jumlah PPN masukan pada buku besar PPN masukan. Yang kedua, setiap faktur pajak yang diterima dari PKP harus lengkap dan memenuhi syarat untuk dikreditkan. Langkah kerjanya, periksa kelengkapan faktur pajak yang diterima dari pemasok. Pastikan bahwa faktur tersebut tidak cacat dan memenuhi syarat untuk dikreditkan. Yang ketiga, sebagai PKP, perusahaan harus memungut PPN atas BKP dan JKP yang diserahkan dan memberikan faktur pajak atas setiap penyerahan tersebut. Langkah kerjanya, telusuri transaksi penjualan atau penyerahan BKP atau JKP sehubungan dengan faktur pajak yang telah diterbitkan dan jumlah PPN dikeluarkan pada buku besar PPN keluaran. Yang kelima, nomor seri faktur pajak harus berurutan sesuai dengan tanggal penerbitannya. Langkah kerja, periksa urutan nomor seri faktur pajak yang diterbitkan sehubungan dengan tanggal penerbitannya. Jika terjadi penerbitan faktur yang salah, perusahaan harus menerbitkan faktur
pajak pengganti dengan nomor seri dan tanggal penerbitan yang sama. Langkah kerjanya, periksa jumlah faktur pajak yang telah penerbitannya dibandingkan dengan faktur perbaikannya untuk memeriksa tidak terjadi penggunaan nomor seri dan tanggal penerbitan yang berbeda antara faktur pajak yang salah dan faktur perbaikannya. Yang keenam, pajak masukan harus secara maksimal dikreditkan terhadap pajak keluaran dan kelebihan pajak keluaran atas pajak masukan harus sudah disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Langkah kerjanya, periksa buku besar PPN masukan dan bandingkan dengan pengkreditan PPN masukan pada SPT masa PPN pada masa yang sama. Selanjutnya yang ketujuh, SPT masa PPN harus sesuai dan diisi dengan lengkap dan sudah dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Langkah kerjanya, telusuri daftar faktur dan buku besar pajak masukan untuk memastikan bahwa tidak ada faktur pajak yang kadaluarsa karena terlambat mengkreditkan. Yang kedelapan, untuk meminimalkan pembayaran PPN, wajib pajak harus menunda penerbitan faktur pajak terhadap penjualan yang belum diterima pembayaran dengan menunda pengakuan penjualan sampai akhir bulan berikutnya. Langkah kerjanya, lakukan penelusuran pada daftar penjualan pengkreditan tercantum pada akhir bulan atau masa untuk mendapatkan informasi apakah masih ada celah untuk menunda penerbitan faktur pajak dalam rangka memperkecil selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan yang harus disetor untuk masa tersebut. Yang kesembilan, apabila dalam satu masa pajak harus yang dapat dikreditkan lebih daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan kena masa pajak berikutnya. Langkah kerjanya, periksa buku besar PPN masukan dan PPN keluaran untuk menentukan berapa jumlah PPN yang harus disetor atau sebaliknya seberapa jumlah kelebihan PPN masukan atas PPN keluaran yang masih bisa dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Selanjutnya yang ke-10, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan ayat 9. Langkah kerjanya, periksa keabsahan dan kelengkapan faktur pajak masukan yang diperoleh perusahaan dari pemasok dan pastikan bahwa tidak ada faktur pajak yang cacat atau tidak memenuhi syarat untuk dikreditkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.